Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar nih? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, lancar dalam setiap aktivitas serta pekerjaannya, dan selalu diberikan keberkahan. Oh iya teman-teman, sudah lama banget nih saya tidak membuat sebuah video untuk sharing ya. Tapi insya Allah kedepannya kita akan terus membuat video untuk kita sharing dalam hal desain grafis, bisnis, ataupun yang lainnya. Baik, teman-teman, kita langsung saja deh. Untuk tutorial kali ini saya akan membahas kelanjutan dari software aplikasi Adobe Illustrator. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah membahas tuh manfaat-manfaat Adobe Illustrator itu apa saja, yang dapat dibuat dalam software ini tuh apa saja. Nah, untuk kali ini kita akan lebih masuk lagi, kita akan mencoba berkenalan dengan Adobe Illustrator dari mulai toolsnya apa saja dan sebagainya. Baik, teman-teman silahkan membuka Adobe Illustratornya, dan di sini saya menggunakan Adobe Illustrator sisi 2018. Bagi teman-teman yang menggunakan software di atasnya ataupun di bawahnya, ini tidak terlalu banyak perubahan ya. Tapi intinya dasar-dasarnya ataupun juga toolsnya tidak akan jauh berbeda dari setiap versi. Baik teman-teman, kita langsung saja. Teman-teman bisa langsung buka Adobe Illustratornya. Nah, setelah dibuka Adobe Illustrator, teman-teman akan dihadirkan ke tampilan seperti ini. Nah, tampilan seperti ini tuh seperti halnya di aplikasi-aplikasi atau software-software lain. Ada yang namanya create new atau membuat dokumen baru, ataupun juga membuka ya, membuka dokumen baru atau file yang sudah kita bikin di software Adobe Illustrator ini. Baik, kita akan coba bikin file baru ya, create new. Nah, selanjutnya teman-teman akan muncul tampilan new dokumen atau dokumen baru. Nah, dokumen baru di sini teman-teman bisa atur ya. Tergantung teman-teman itu mau membuat desain untuk apa. Di sini harus betul-betul diperhatikan. Karena apa? Karena ya berkaitan dengan ukuran, berkaitan dengan coloring yang color ya, atau misalkan warna yang compatible untuk dicetak ataupun juga untuk nggak dicetak gitu. Nah, pengaturannya bisa teman-teman lakukan di sini. Untuk ukuran-ukurannya sendiri, teman-teman bisa membuat custom ya, bisa membuat custom dengan ukuran sendiri, atau juga teman-teman bisa mengambil ataupun juga memilih ukuran-ukuran yang sudah dipersiapkan oleh aplikasinya, oleh softwarenya itu sendiri. Ukuran versi mobile misalkan gitu ya. Untuk web misalkan, nah ukurannya sudah ada, teman-teman tinggal klik saja. Kemudian atau mau dicetak gitu ya, berupa bentuk A4, A3, legal dan yang lainnya, atau mau bentuk ukuran film dan juga video juga sudah dipersiapkan di sini. Tapi di sini kita akan membuat ukuran yang custom ya. Teman-teman bisa dilihat di sebelah sini. Untuk preset detailnya silahkan kalian masukkan judulnya atau nama file ini akan di save seperti apa, namanya apa. Nah, di sini ada ukurannya, ada width, ada juga height. Nah, untuk ukuran ini bisa menggunakan pixel, ada pilihannya teman-teman. Bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan inci, milimeter, sentimeter, dan sebagainya. Di sini udah ada. Jadi untuk teman-teman yang mau membuat desain misalkan untuk spanduk, supaya tidak pusing untuk ukurannya berapa ya, teman-teman tinggal ganti saja ke sini ke sentimeter. Nah, tinggal ganti misalkan 3 meter kali 1 meter ya, isi aja di sini 300 cm dikali 100 cm. Nah, seperti itu. Atau misalkan mau bikin sebuah desain yang lain gitu ya, untuk feed Instagram ataupun juga untuk posting di Facebook, boleh menggunakan pixel seperti biasa. Misalkan Instagram 1080 pixel kali 1080 pixel. Nah, kemudian kita selain itu apalagi nih? Nah, di sini ada untuk color modenya ya. Tinggal klik saja advanced optionnya di sini. Nah, di sini ada RGB color ataupun juga ada CMYK color. Nah, fungsinya apa sih dari sini? Nah, kembali ke tadi, saat membuat desain itu
kita akan membuat desain apa. Contoh kalau misalkan kita membuat desain untuk media sosial, Facebook, Instagram, itu kan tidak akan dicetak ya, atau kita mau buat sebuah iklan yang tidak dicetak atau iklan berupa bentuk iklan di web ataupun juga di media sosial. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan RGB ya untuk color modenya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dicetak atau mau bikin spanduk seperti spanduk, banner, poster dan yang lain-lainnya, teman-teman bisa pilih color mode yang CMYK color. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman mau menggunakan yang mana. Terus selanjutnya di sini ada raster effect-nya ya. Raster effect-nya ya ukurannya teman-teman itu mau yang high gitu misalkan, atau medium, atau yang mau standar aja. Nah, itu bisa dipilih tergantung kebutuhan. Semakin besar itu filenya akan semakin bagus, tapi ya untuk ukuran filenya juga akan semakin besar. Baik, di sini saya akan coba yang standar aja. Nah, kita akan membuat sebuah desain untuk feed Instagram ya. Untuk feed Instagram. Oke. Kita langsung, setelah pengaturannya selesai, kita langsung create saja. Nah, oke, teman-teman, ini adalah tampilan dari software Adobe Illustrator ya. Yang mana nanti kita akan pelajari satu persatu ya, ini fungsinya untuk apa dan sebagainya. Tapi di sini saya akan menjelaskan yang umum saja atau yang sering dipergunakan di aplikasi ini ya, yang sering orang-orang dipergunakan. Baik teman-teman, sebelah kiri sini ini ada yang namanya tools bar ya, tools atau alat-alat yang kita bisa pergunakan untuk bekerja di software Adobe Illustrator ini. Seperti biasa di atas ada menu-menu juga yang mana kita bisa pergunakan nanti di mana ada kebutuhan gitu ya. Kemudian sebelah kanan di sini ada untuk properties ya, atau pengaturan-pengaturan tambahan lainnya, termasuk juga ada layers di sini ya. Layers ini fungsinya yaitu untuk menampilkan layar layar dari objek-objek yang sudah kita buat di software Adobe Illustrator ini. Jadi dia akan masuk ke sini gitu ya. Akan tampilannya ada di sini layar-layarnya, sehingga kita sangat mudah memanage layar-layar tersebut. Baik itu mau ditambahkan misalkan ya dengan menggunakan ini create new layer ya, dia akan bertambah, atau kita mau bikin layer sub layer ya, atau misalkan layer di bawah layer 1 misalkan, kita tinggal klik ini aja, create new sub layer, klik, dia akan masuk di sini. Ataupun juga teman-teman mau hapus, bisa ya, di sini ada pengaturan untuk delete selection. Nah, jadi teman-teman, tampilan-tampilan atau misalkan objek-objek yang kita bikin di sini akan tampil di layar ini, sehingga kita mudah banget mengaturnya, memanagenya. Nah, contoh saya di sini akan membuat sebuah square. Di sini ada 2 square mungkin ya. Nah, 3 square. Oke, ada 3 square di sini saya bikin. Nah, ini otomatis akan masuk di sini. Ini akan masuk di layar sini gitu ya. Ini untuk square 1, ini untuk square 2, dan ini untuk square yang satu tadi ini ya. Nah, ketiga-tiganya di sini ada. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau bikin grup dari square ini? Silahkan, bisa teman-teman tinggal diklik atau diblok dari semua square ini dengan cara menekan shift di sini ya. Dipilih tiga-tiganya. Terus kemudian bisa menggunakan CTRL plus G untuk menggabungkan, otomatis si layar ini akan berubah menjadi layer group ya. Dari ketiga ini akan menjadi layer group. Nah, kemudian di dalam tab layer ini juga teman-teman bisa menyembunyikan kerja kita gitu ya. Kalau misalkan banyak banget desain yang muncul di artboard di sini, nanti teman-teman tuh pusing, oh yang ini mau di hide dulu dan sebagainya. Teman-teman, di sini ada pengaturan ya. Di sini ada untuk hide, tinggal diklik saja. Kalau misalkan ini diklik, ini akan menghilang gitu ya, tapi pas waktu diklik lagi ini akan muncul.
tanda apa ya, ini mata ya. Nah, kemudian mau dikunci juga supaya desain kita tidak terubah atau misalkan tidak teredit gitu ya saat kita mengedit objek-objek lain. Teman-teman di pinggirnya di sini tinggal diklik saja, otomatis nanti akan muncul untuk logo gembok ya, atau ya terkunci lah gitu. Jadi mau edit apapun ini layer yang ini tidak akan teredit ataupun juga tidak akan berubah gitu saat kita mengedit objek lain. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba berkenalan juga dengan tools bar ya. Tool yang dipergunakan di Adobe Illustrator ini apa saja. Oke, baik teman-teman, untuk tools yang pertama ada yang namanya selection tool. Tujuannya ini untuk apa sih? Ini untuk menyeleksi objek ya, menyeleksi objek baik itu mau dipindahkan, mau diperbesar atau diperkecil ukurannya, bisa menggunakan selection tool ini. Contohnya saya akan membuat sebuah square di sini. Nah, kemudian si square di sini kita bisa pilih, kita bisa seleksi menggunakan selection tool, sehingga ini bisa kita pindahkan. Mau dipindahkan ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah boleh. Kemudian mau diperkecil, mau diperbesar juga boleh. Teman-teman tinggal dekatkan kursornya ke ujung sini ya, untuk memperbesar atau memperkecil secara proporsional gitu ya. Ataupun juga bisa teman-teman di pinggir di sini ataupun juga di bawah, di pinggir di sini ataupun di atas atau di bawah, ini bisa ya. Jadi selection tool fungsinya seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan langsung bahas yang sering saya gunakan juga, ada yang namanya pen tool. Pen tool ini ada subtoolnya juga atau ada menu yang lainnya juga, seperti ada add anchor point tool ini untuk menambahkan titik nantinya. Kalau ini untuk mengurangi titik ya, atau menghapus titik. Kita akan coba pen tool ini fungsinya untuk apa. Jadi si pen tool ini adalah untuk membuat sebuah objek tidak beraturan ya, atau ngikutin objek yang ada, atau ya intinya nggak seperti hanya bikin square atau ellipse dan sebagainya. Tapi di sini membuat bentuk sembarang ya, sesuai keinginan ataupun kebutuhan kita. Contoh, kita klik satu titik di sini, klik. Nah, setelah kita arahkan mouse-nya ke sembarang tempat atau ke arah yang lain, klik, bisa seperti itu ya. Terus klik lagi di tempat lain, klik. Ini kalau misalkan kita menggunakan satu klik. Tapi kalau misalkan kita drag ataupun tahan, ini fungsinya akan berbeda lagi. Saat kita arahkan ke sini, kemudian ini klik tapi ditahan. Klik, di drag, ditahan, dia akan bentuknya melengkung gitu. Kemudian pindah lagi, klik lagi, ditahan, drag. Nah, ini akan melengkung gitu ya. Jadi kalau misalkan ditahan, di drag, si fungsi pen tool ini dia itu akan melengkung. Tapi kalau misalkan cuman klik satu kali, dia akan membentuk seperti ini. Nah, itu dari fungsi dari si pen tool itu sendiri. Kemudian ada yang tadi tuh, ada yang add anchornya untuk menambahkannya. Nah, untuk menambahkannya itu kita cukup ditambahkan di satu tempat saja. Klik misalkan di sini. Atau tadi ada untuk menguranginya, delete-nya gitu ya. Tinggal kita klik saja ujungnya atau misalkan titik intinya. Klik, dia akan seperti ini bentuknya. Nah, itu fungsi dari si pen tool dan teman-temannya. Kemudian ada yang namanya ini kurva ya. Kurva tool ini sebetulnya fungsinya tuh hampir sama ya, hampir sama. Cuman kalau di sini itu nggak seperti hanya pen tool. Kalau pen tool tadi di drag ya, kalau pen tool tadi di drag baru dia bisa belok. Kalau ini cuman diklik terus dipindahkan arah, dia berbelok sendiri ya. Klik, pindahkan arah, dia berbelok sendiri. Fungsinya atau misalkan perbedaannya itu. Oke, next. Selanjutnya apalagi, kita selanjutnya akan ke ini text ya, atau type tool gitu. Nah, type tool ini fungsinya untuk apa? Type tool ini fungsinya yaitu ya membuat teks lah, membuat teks gitu ya.
ada type tool dan yang lain-lainnya gitu. Ada teks yang menurun ke bawah ataupun ke pinggir dan sebagainya, atau mengikuti lingkaran dan sebagainya di sini. Di teks di type tool ini. Oke, kita coba bikin salah satu teks misalkan. Nah, di sini kita sudah bikin sebuah teks dan coba kita perbesar menggunakan selection tool tadi. Nah, ini teks. Jadi untuk pengaturan teksnya itu sendiri di sini bisa di sini ya, di atas di sini ada pengaturannya untuk mengganti font ataupun juga ukurannya ya, ataupun juga untuk paragraf itu sendiri mau rata kiri, mau rata tengah atau rata kanan. Kemudian di sini juga ada pengaturan di pinggir di sini ya, ada pengaturan juga untuk propertiesnya, sama sih sebetulnya seperti halnya pengaturan di atas di sini. Ya, termasuk juga mengganti untuk warna, menambahkan stroke dan yang lain-lainnya itu ada di pengaturan di sini. Oke, baik itu untuk text tool, kemudian untuk type tool ya. Kemudian ini ada yang namanya line ya, untuk garis. Ini bisa bikin sebuah garis atau arc tool, ada spiral tool, itu teman-teman bisa mencoba sendiri ya. Mencoba sendiri seperti halnya spiral di sini bikin seperti ini gitu. Nah, oke, kenapa tidak muncul? Karena di sini struknya kita tidak kasih warna ya. Kalau kita warnain warna hitam itu akan muncul. Baik, untuk selanjutnya apalagi nih? Untuk selanjutnya ada di sini tipe-tipe untuk rectangle ya, rectangle atau square, kotak ya, persegi panjang ataupun juga square bisa bikin di sini. Atau di sini ada teman-temannya yang lain seperti halnya ellipse, ada sepertinya polygon, ada yang namanya star dan yang lain-lainnya. Nah, di sini teman-teman pengaturannya mudah banget sih. Teman-teman pengaturannya mudah banget. Jadi di sini kalau misalkan kita mau membuat sebuah square atau membuat sebuah kotak, tetapi kotak tersebut itu ukurannya pengen sesuai dengan yang kita tentukan. Contoh, misalkan di sini saya pengen membuat ukuran kotak itu 100 pixel kali 200 pixel misalkan ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan cara yang mudah. Teman-teman cuman klik satu kali di artboard di sini, klik, kemudian itu akan ada pengaturannya. Ini akan bikin kotaknya segimana gitu. Nah, kita bikin misalkan di sini 100 pixel ataupun juga yang satu lagi 200 pixel. Kemudian oke, nah otomatis itu si square-nya, si kotaknya akan membentuk sesuai dengan arahan kita, sesuai keinginan kita tadi ya ukurannya. Atau teman-teman mau membuat custom juga silahkan, mau membuat custom keinginan teman-teman sendiri silahkan, tinggal drag saja gitu. Tinggal drag saja sesuai kebutuhan teman-teman, silahkan. Oke, nah kemudian selain itu, kalau misalkan teman-teman mau membuat sebuah kotak yang betul-betul proporsional gitu ya, teman-teman cukup menekan shift ya, seperti halnya di software desain lain ya. Untuk membuat proporsional itu teman-teman itu drag sambil menekan shift, kemudian drag, itu bentuknya akan proporsional gitu ya. Nah, begitupun juga dengan objek-objek yang lainnya seperti halnya ellipse ataupun juga polygon, star tool. Nah, di sini saya akan coba contohkan star tool ya, teman-teman. Ini kita akan coba hapus dulu. Nah, di sini kita akan coba star tool. Nah, star tool ini sama juga. Kita itu bintang itu mau bikin berapa sih kakinya? Ya, mau bikin berapa sih kakinya gitu. Bintangnya apakah mau bikin 5 atau misalkan 10 dan sebagainya. Itu pengaturannya teman-teman sama seperti halnya tadi membuat sebuah objek menggunakan rectangle tool. Teman-teman cukup klik dulu di sini. Kemudian poinnya teman-teman bisa tentukan. Misalkan di sini saya pakai 15 ya untuk poinnya. Kemudian untuk radiusnya sendiri itu teman-teman silahkan sesuai kebutuhan teman-teman. Radius 1 misalkan 10, radius 2 50 dan sebagainya. Ya silahkan, itu tinggal coba teman-teman explore sendiri ya. Kemudian oke. Nah, di sini poin yang tadi ya, bintangnya itu akan ada jadi berapa tadi? 15 ya, 15 kaki. Nah,
bintang seperti ini. Nah, ini ada paintbrush ya. Ini mah untuk membuat apa namanya, coretan-coretan kayak gini lah ya, seperti hanya di mungkin di Paint gitu ya, atau software apa gitu, software-software yang biasa, yang standar sederhana gitu ya, hampir sama lah seperti itu. Dan ini juga pengaturannya bisa dirubah-rubah ya, termasuk juga untuk ketebalan garisnya dan sebagainya ada di sini ya, untuk stroke ya, ketebalannya tinggal dipilih dan sebagainya. Oke, terus untuk ini tuh garisnya tuh mau ujungnya tuh mau lancip-lancip atau mau tumpul-tumpul atau kayak gimana ya, silahkan tinggal dipilih-pilih, itu tergantung kebutuhan teman-teman. Nah, terus kemudian ada lagi ini saya jarang menggunakan juga sih ya, untuk menghapus ini ya, atau misalkan scissor tool untuk memotong ya. Jadi kalau misalkan scissor tool itu kita punya sebuah lingkaran elips gitu ya, kita mempunyai sebuah elips gitu. Nah, elips warna hitam gitu ya, supaya bisa terlihat. Kita coba ukuran struknya diperbesar di sini teman-teman. Ukuran struknya atau garisnya kita rubah jadi 5 misalkan. Dia akan menjadi tebal. Kemudian kita akan menggunakan tadi memotong untuk scissor ini ya. Tinggal diklik saja di satu tempat. Klik di satu tempat ya. Ini sebetulnya udah terpotong. Bagaimana cara melihat ini terpotong atau tidak? Teman-teman bisa menggunakan selection tool tadi. Oke, kemudian klik salah satunya, klik. Nah, ini sudah terpisahkan. Saat kita delete, dia sebetulnya tidak akan delete semua karena tadi kita udah potong. Nah, itu fungsinya dari scissor tadi ya, untuk memotong. Oke, next, selanjutnya ini yang sering saya gunakan ini, kalau ini rotasi ya, untuk memutar sini, untuk memutar, baik itu memutar ke kiri ke kanan ataupun mau flip apa ya, diibaratinnya horizontal ataupun juga vertikal gitu, bisa di sini. Terus selanjutnya ada yang digunakan juga saya di sini, ada scale tool atau share tool. Nah, share tool ini sebetulnya untuk membuat objek miring. Apa ya kata-katanya ya? Misalkan ini nih, saya coba bikin sebuah rectangle tool di sini, sebuah kotak di sini. Kemudian kita akan menggunakan si tadi ya, si share tool ini. Jadi si posisinya agak miring. Apa ya, doyong gitu ya, istilahnya apa ya? Nah, kalau misalkan kita arahkan di sini, terus kita tarik, dia akan seperti ini bentuknya, belah ketupat gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ini fungsi dari si share tool ini. Nah, silahkan teman-teman bisa explore lebih lagi gitu. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Yang sering digunakan juga sih ini gradients ya. Gradient tool ini ya untuk memberikan dua warna atau lebih pada satu objek gitu. Jadi biasanya saya menggunakan gradient tool. Nah, nanti untuk ini kita akan pelajari, kita akan sharing khusus untuk warna. Ya, baik, terus selanjutnya apa nih toolsnya? Di sini ada juga yang namanya eyedropper tool. Nah, eyedropper tool ini untuk mengambil warna ya. Misalkan kita ada dua objek yang berbeda, tapi warnanya pengen disamakan. Baik itu warna berupa bentuk satu warna ataupun juga warna yang gradient, itu bisa sama eyedropper ini diambil gitu sampelnya atau diambil warnanya. Nah, satu contoh misalkan ini yang lingkaran ini ada warna merah misalkan. Nah, si warna yang kotak ini juga pengen kita warnain warna merah, bisa menggunakan si eyedropper ini. Jadi tinggal di selection tool, diklik, kemudian arahkan ke eyedropper, terus kemudian arahkan ke warna yang akan kita ambil. Klik, dia otomatis akan berubah warnanya. Nah, itu untuk si eyedropper itu sendiri. Oke teman-teman, untuk sementara mungkin itu ya tools-tools yang sering saya gunakan sih sebetulnya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau explore tool yang ada di software Adobe Illustrator, teman-teman silahkan bisa ya. Atau juga banyak juga kan manual book untuk fungsi dari setiap tools ini. Tapi di sini saya cuman sharing beberapa tools yang sering saya gunakan. Nah, itu saja teman-teman. Oke, baik teman-teman,
Mungkin untuk pertemuan kita pada video kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang masalah warna ya, baik itu menggunakan gradient ataupun juga enggak, dan juga membahas tools-tools yang lain yang sering dipergunakan di Adobe Illustrator ini. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila banyak kata dan kekurangannya. Kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.